Tapi kalau kita punya kebanggaan misalnya prestasi di bidang olahraga, saya kira ini menjadi baik. Bang Saiman, kita dengar dulu keterangan dari Kepala PCO baru kita nih, Pak Angga Raka Prabowo. Dari Bapak Presiden di bidang komunikasi, ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu, suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga, juga bersama dengan teman-teman media semua. Nanti kita lihat ya. Nanti setelah ini kami berkoordinasi dengan PCO. Saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita di pemerintah, membantu badan komunikasi ini dan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Bagaimana Mas seperti jubirnya Presiden? Mungkin lebih ada fungsi jubir, kemudian ada fungsi juga kita mensinkronkan, mengkoordinasikan antar KL gitu, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah agar tersampaikan dengan utuh, dengan baik gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada salah narasi seperti itu. Jadi intinya hanya perkuatan di bidang komunikasi. Jadi kita akan terus berhubungan nih sama teman-teman. Jadi kami mohon, dan saya juga mohon hubungan kita yang baik, kita kerjasama dengan baik. Di fungsi komunikasi publik kan, dan ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan komunikasi. Mas, penegasan berarti komunikasi eksternal dan juga komunikasi internal. Iya. Untuk komunikasi juga internal, kemudian juga kepada eksternal. Mas, ini berarti Kepres baru apa gimana Mas? Ini kan namanya kan beda Mas. Nanti ke Pak Mensesnek mungkin untuk detail ya. Yang pasti itu Kepres baru karena badannya baru. Oke. Thank you. Selamat. Penegasan setingkat kementerian. Mungkin itu nanti ditanyakan ke Pak Mensesnek. Kan dikatakan setingkat kementerian itu bukan lembaganya. Ini kan lembaga non struktural. Makanya saya tetap posisinya sebagai Wamenkomdigi merangkap sebagai badan komunikasi pemerintah. Posisi gitu. Masih ada nggak Mas penegasan posisi PCO bahasanya bertransformasi menjadi badan komunikasi pemerintah. Thank you. Ganti guys. Terima kasih. Izin Pak, penugasan pertama dari Presiden Bapak. Kenapa? PR pertama Pak dari Presiden Pak. Handphone turun dong, handphone. Nah, enggak. Kan tadi sudah disebutkan ada ketua badan. Siapa tadi, Pak Doviri? Nah. Arahan dari Presiden. (77 tahun). Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Kenapa? Kenapa? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya.
untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disepakati kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kesembuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman? Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak dengan kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Nanti di kantor saya kan dapat laporan. Baru saya nanti Dengan Pak Syafri, Pak. dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai penanganan pasca demo ricu itu ada jadi concern juga Bapak. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Bapak? Sementara beliau mengatakan seperti itu. Nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Ya. Masih ada orang bilang setelah demo. Saya nanti ke sana. Hari ini ya Pak? Iya, langsung sana. Bukan sertijab lah. Beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara dengan beliau. Ada prioritas untuk mencari koordinasi polisi dan TNI sendiri nanti apakah memang harus diperbaiki ke depannya Pak? Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya. Masa hanya satu event enggak. Summit yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Gitu ya. Reformasi Polri Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa Pak? Wah, belum tahu. Kok saya tanya presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin Pak? Ya, saya kira itu ya. Nanti lain kali lagi kita tambah setelah saya konsolidasi di kantor. Oke, terima kasih ya. Siapa ya Pak? Komunikasi ya Pak? Jot next ya Jot. Tarik Tohir Jot. Terima kasih. Jadi Menpora itu gimana ceritanya Mas? Sampai akhirnya jadi Menpora itu Ya, saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, pejabat sebagai Menpora sama PSSI sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi tidak boleh ada ikut campur pemerintah Pak. Semua aturan dari FIFA. BUMN gimana Pak soal ini Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pasti nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Danantara Pak? Saya tidak tahu. Yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Depannya. Untuk Presiden saya tegak lurus, di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Kita bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi. Basis yang penting, kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira tugasnya. Kembali Pak, apakah nanti BUMN akan dilebur ke Danantara atau? Tadi saya sudah jawab, nanti ada PLT-nya, tentu daripada Pak Mensesnek akan menyampaikan. Olahraga akan jadi prioritas apa aja Pak? Nggak, saya belum tahu. Saya itu hak prerogatif Presiden. Apakah cukup dari wamennya saja atau mungkin tokoh baru? Itu hak prerogatif Presiden. Untuk olahraga yang difokus.
Belum, itu nanti ada prosesnya sendiri kan di DPR semua, kita ikutin saja gitu. Baru besok tijab, baru review, tunggu dulu. Udah lama nggak jadi ketua KOI, udah lupa ya kan. Tadi saya bilang tadi kan pemuda dan raga itu prioritasnya, baru besok sertijab ya kan. Nanti baru kita review seperti apa gitu. Ya kan, itu yang kita harus lakukan. Udah sempat ngomong informal dengan Mas Dito. Jangka pendek ngurusin badan karena udah mesti bulu tangkis lagi, renang lagi ya. Oke. Next shot. Next. Kodari. Next. Kalau dari lihat KSP beberapa waktu terakhir terlihat kayaknya belum banyak bicara, ini tugas utama dari Presiden untuk KSP apa Pak? Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah ya, kemarin kantor komunikasi Presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan, sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. Berarti udah komunikasi sama badan baru? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu besti. Berarti peran komunikasi bagi KSP ada lagi? Enggak, tetap kalau perpresnya yang utama itu adalah ada PCO, kemudian ada Komdiji, kalau jubir kan ada Pak Sesnek, Wamen Sesnek, tetapi semua KL itu kan diharapkan untuk membantu. Nah, KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan terutama yang prioritas, dia tahu hampir semua yang dikerjakan gitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya gitu. Kalau ditanya sama saya misalnya, MBG itu buat apa? Itu kan program ini kan isu utama kesenjangan. Saya bilang begini, MBG itu adalah untuk jangan gizi gitu loh, karena ternyata 20% anak kita itu stunting itu apa? Kurang gizi, kurang itu apa? Senjang gitu. Nah yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, IQ kita senjang. Jadi kita pengen yang stunting nggak stunting, yang IQ-nya masih kurang bisa meningkat supaya kita kualitas SDM-nya bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga, mau negara manapun, mau Singapura, mau Cina, mau Amerika dan seterusnya. Begitu itu cara kita menjelaskan pentingnya MBG di masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Mas Pras, jot next ya, jot message next. Message next. Mas Pras. Sorry. Di sini. Mundur ya. Jot message next, jot. Message next. Mas, di sini Mas. Belum, menunduk. Ada kepala badan baru. Mas Pras, kesini tangan merah Pak. Terima merah Pak. Apa satu-satu? Mulai satu-satu. Kementerian BUMN Mas. Nah, soal kenaikan pangkat dulu Mas, ini berarti Pak Jamari dan Pak Ini ada BUMN, ada kenaik pangkat yang mana dulu nih? Pak Jamari dan Kenaikan pangkat ya? Kenaikan pangkat. Jadi pada hari ini Bapak Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan Penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Caniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Dovdi. Opal. Alasannya Pak? Alasannya Mas? Kenaikan pangkat? Ya tentunya kan ada pertimbangan ya, banyak pertimbangan, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di kepolisian kan gitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya termasuk dari
institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya, dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusi. Kementerian BUMN tadi Mas. Ya, untuk kan Mas Angga ada komisaris Mas. Apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga? Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan-penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya Menkomdigi diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom kan gitu. Nah sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkomdigi. Itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal gitu. Alasan perubahan namanya Mas? Ada perubahan peraturan apa Mas? Mas kalau PCO dan ini kan tadi kan kepala badan komunikasi pemerintah. Nah ini berarti akan ada Kepres baru atau gimana Mas? Ya, yang pertama adalah begini. Ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Mas kalau Kepresnya baru, Mas, Kepresnya baru berarti? Iyalah. Kepres baru berarti Kepres PCO itu otomatis dibubarin apa gimana? Itu ya bukan dibubarkan, tapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO ya sekarang nanti dengan Kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi badan komunikasi pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam badan komunikasi pemerintah. Tapi tim-tim yang selama ini udah bantu Pak Hasan Nasbi dan lain sebagainya, apakah nanti ada pembaharuan lagi atau gimana ya Mas? Untuk sementara ini ya, itu semuanya hanya berpindah saja. PCO kan disorot, ini yang Mas belum cukup baik dalam komunikasi publik, ini sempat Itu juga sudah dijelaskan, jangan diulang-ulang. Iyalah, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Harapannya kan begitu. Ini kan ibarat main bola, ini kita ganti pemain dengan harapan ya kita akan bisa memenangkan pertandingan kan begitu. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok. Dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga, kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, Kementerian BUMN katanya mau dileburkan dari antara. Belum. Jadi Mas PLT-nya dari Wamen juga atau dari pihak luar Mas kira? Kemungkinan dari Wamen. Tapi berarti akan dilebur sama ke Danantara Mas? Belum kan, iya kan sekarang sedang proses ya. Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di, kalau kemudian nanti dalam perjalanan
itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. Berarti masih PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni? Belum. Berarti masih dikaji. Saya belum tanda tangan interimnya. Penasihat Oke, aku dipanggil. polisi, Mas. Masih dikaji, Mas. Hah? Jadi sekarang BUMN Mas Gibran nggak datang lagi mana, Mas? Beliau sedang di luar kota. Ya, sedang di Mas, soal tim reformasi Polri ini gimana, Mas? Siapa? Sempat nolak dari Menpora, Mas. Langsung akhirnya jadi, Mas. Pak Mahfud. Itu ada pokoknya tentang presiden. Kan dipimpin Pak Mahfud, Mas. Baik, pemirsa, baru saja kita menyaksikan sejumlah keterangan pers dari sejumlah pejabat negara tadi. Ada Menko Polhukam, Pak Jamari Caniago, kemudian Menpora Erick Thohir, lalu ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Dan kita masih terhubung dengan Pak Saidiman Ahmad. Mas Saidiman. Udah beres, kita geser keluar. Baik. Pak Saidiman, kita sudah menyimak bersama begitu ya keterangan yang diberikan oleh masing-masing pejabat yang baru saja dilantik, utamanya Pak Menko Polhukam yang baru, Pak Jamar Caniago dan Erick Thohir sebagai Menpora. Tadi juga sempat ditanyakan bahwa pejabat definitif BUMN yang ditinggalkan oleh Erick Thohir ini nyatanya belum diumumkan begitu ya. Bagaimana komentar Anda?